warahmatullahi wabarakatuh. Rio Rihasport kembali menyapa Anda tentunya dengan berita-berita terbaru seputar Liga 1. Oke, sebelum kita ke videonya, seperti biasa jangan lupa ya dukung channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya dengan klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Oke, langsung aja, inilah Rio Rihasport untuk edisi kali ini. Duel Persib versus Persija selalu menarik untuk dibahas. Selain tensi tinggi, ada juga beberapa pemain yang pernah mencatatkan penampilan terbanyak saat kedua klub ini bertemu. Mari kita simak siapa saja pemain yang paling sering bertemu saat Persib versus Persija yang saat ini masih aktif, dan berikut daftarnya. Di posisi 10 ada Ramdhani Lestaluhu, Ahmad Jufrianto, dan Rezaldi Hehanussa. Ketiga pemain ini sejak bergabung dengan dua klub mereka masing-masing telah mencatatkan 5 kali pertemuan antara Persib kontra Persija. Lalu ada Victor Igbonepo. Memang tak lama membela Persib, namun sejak 2017 tercatat 6 kali sudah Victor bertemu Persija Jakarta. Lalu ada gelandang asal Persija Rohit Chan. Sejak 2016 ia pernah 9 kali bertemu dengan Persib. Kemudian ada Febri Haryadi. Pertama kali bertemu pada 2015 lalu. Hingga kini di 2021 telah 10 kali Febri bertemu Persija Jakarta saat berkostum Persib Bandung. Lalu ada kiper veteran asal Persib yakni Imade Wirawan. Sejak 2012 lalu hingga saat ini Imade Wirawan telah bertemu Persija sebanyak 10 kali. Lalu ada kiper Persija Jakarta Andri Tani Aradiarsyah. Pertama kali bertemu Persib, Andri Tani pada tahun 2012-2013 hingga 2021 ini telah 13 kali Andri Tani berjumpa Persib. Kemudian ada Kapten Persib Bandung Supardi Nasir. Sejak 2012-2013 Supardi telah bertemu dengan Persija Jakarta selama berkostum Persib sebanyak 13 kali. Lalu ada Tony Sucipto. Inilah pemain yang sering bergonta-ganti jersey kedua klub ini, yakni Persija dan Persib. Di 2010-2011 berkostum Persija dan 2012-2013 berkostum Persib, hingga kini di 2019 ia berganti kostum lagi menjadi Persija Jakarta. Selama itu pula Tony telah 15 kali bertemu antara Persib dan Persija. Di posisi runner up ada bek gaek asal Persija Jakarta yakni Maman Abdurrahman. 2008-2009 pertama kalinya ia berkostum Persib dan bertemu Persija Jakarta. Lalu di 2017 ia berkostum Persija Jakarta. Hingga saat ini Maman telah bertemu Persib dan Persija selama 15 kali. Dan inilah pemain yang terbanyak seringkali bertemu antara Persib dan Persija, yakni bek kanan gaek asal Persija Jakarta Ismet Sopyan. Sejak 2002-2003 telah 20 kali Ismet berjumpa dengan Persib Bandung. Di 2020 ini Ismet cedera parah. Entah di pertandingan ini bisa ditampilkan atau tidak. Meskipun masih sebatas rumor dan belum disetujui oleh Direktur PT PBB Teddy Cahyono, namun ada 4 keuntungan jika Persib rekrut David Da Silva. Ya, Direktur PT PBB Teddy Cahyono mengatakan jika perekrutan David Da Silva masih sebatas rumor. Hal ini belum dibicarakan karena saat ini manajemen masih fokus terhadap seri 3. Dan 4 keuntungan itu adalah: yang pertama, kental nuansa Brazil dan mudah adaptasi. David Da Silva pernah main di Liga Indonesia bersama Persebaya. Dengan begitu tak sulit bagi David jika bergabung dengan Persib soal adaptasi.
Apalagi di Persib ada pemain Brasil lain yakni Wander Luiz dan pelatih kiper Luizinho Passos. Yang kedua, gacor atau produktivitas tinggi. Tentu kualitas David da Silva tak perlu diragukan lagi. Terakhir di Persebaya ia mampu catatkan 35 gol dan 6 assist dari 42 laga bersama Persebaya. Yang ketiga, terlihat loyo tapi garang. Jika melihat permainan David da Silva, seolah-olah pemain ini loyo. Namun faktanya David da Silva memiliki kecepatan lari 50 km per jam saat tanpa bola dan 40 km saat memegang bola. Selain itu, tendangan dan sundulannya pun akurat. Pemain ini pintar mencari ruang dan posisi. Dan keuntungan yang terakhir adalah bebas transfer. Tentu ini yang diinginkan klub, mendapatkan pemain bebas transfer yang tentu saja tak perlu membeli pemain ke klub sebelumnya. Hanya perlu membayar biaya transfer saja. Harga David da Silva sendiri saat ini 4,35 miliar rupiah. Tentu ini lebih murah jika harus membeli Ezechiel Duasel dari Bayangkara FC yang memiliki harga 5,21 miliar rupiah. Dari Persipura Jayapura, dalam memenangi skuad di seri 3 ini, Persipura sibuk mencari pemain. Setelah resmi mendatangkan 2 pemain ex-PON Papua yakni Ricky Cawora dan Alphonse Migaya, kabarnya akan melepas 2 pemain asingnya di bursa transfer ini. Mereka adalah Takuya Matsunaga dan Yeven Bokasvili. Kabarnya Persipura akan mencari 2 pemain menyerang untuk menggantikan 2 pemain ini. Selain nama Boakai Edevoda yang santer diisukan kembali ke Persipura, Persipura pun dikabarkan mengincar striker Liga 2 Korea Selatan yang kini bermain di klub Daejeon Citizen FC Park In-hyun. Hal ini atas rekomendasi mantan kiper Persipura yang juga asal Korea Selatan, Yoo Jae-hon. Park sendiri masih berusia 25 tahun dan sejauh ini telah mencetak 6 gol dan 2 assist di Liga 2 Korea. Dari Persebaya, pihak manajemen Persebaya akhirnya memutuskan masih mempertahankan penyerang asal Brazil Jose Wilson. Meskipun para bonek meminta agar manajemen melepas Wilson, namun menurut Presiden klub Persebaya Azrul Ananda, pelatih masih menginginkan Wilson ada di tim. Tim pelatih yakin di seri 3 nanti Wilson masih bisa berkembang. Karena dari tim pelatih masih percaya sama Wilson, jadi kita pertahankan dulu. Sampai sekarang kita belum tentukan apa akan cari pemain baru atau tidak. Kita tunggu hingga bursa transfer aja, nanti di seri ketiga ketahuan siapa yang layak dan tidak, ujar Azrul Ananda. Sejak ditangani Ian Andrew Gillian, PSIS Semarang pun merosot. Untuk itu manajemen PSIS menarik kembali Imran Nahumaruri sebagai pelatih PSIS. Uniknya, Imran kali ini tidak menjabat sebagai asisten pelatih, namun sebagai pelatih kepala mendampingi Ian Andrew Gillian. Manajemen PSIS mengatakan para pemain lebih solid jika ada Imran. Imran sendiri mengaku tak bisa bicara banyak, apalagi soal komposisi pemain. Menurutnya, pemain yang ada saat ini sudah cukup baik, tinggal bagaimana cara mengolahnya. Sebelumnya PSIS Semarang gencar membidik 3 nama pemain asing baru, yakni David da Silva, Makan Konate, dan Bruno Matos. Kini perburuan David da Silva sedikit terkikis dengan munculnya nama baru, yakni Jonathan Baumann. Ya, Johnny Baumann dikabarkan telah dihubungi pihak PSIS Semarang. Rencananya PSIS akan membuat duet baru di PSIS, yakni duo Jojo. Bukan, itu judul lagu ya. Jadi dua Jojo yang baru adalah Jonathan Cantilena dan Johnny Baumann. Oke, itulah tadi Rio Sport untuk edisi kali ini ya. Ikuti terus berita-berita sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Sport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran tentunya tetap kita tanyakan di kolom komentar atau di media sosial kami yang ada di bawah ini. Oke, sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Sport.